Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Hamid Ritonga, yang saya hormati Ketua Panitia Ibu Ketua KPRK Dr. Randa Haja Rusmini dan seluruh pengurus KPRK MUI Sumatera Utara. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Dr. Hajah Mujiatun MA. Yang saya hormati Ibu-ibu pengurus KPRK Kabupaten Kota Sumatera Utara. Yang saya hormati pimpinan wilayah Perwati Sumatera Utara, pimpinan wilayah NU Sumatera Utara, pimpinan wilayah Muslimat Al-Wasliyah Sumatera Utara, pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, MTP IPHI Sumatera Utara, Ketua Induk Bare, pimpinan wilayah Persitri Sumatera Utara, pimpinan wilayah BKMT Sumatera Utara, Ketua Al-Hidayah Sumut, pimpinan wilayah Salimah Sumut, pimpinan wilayah Al-Ittihadiyah Sumut. Yang saya hormati dan kita banggakan narasumber pada hari ini, Bapak Muhammad Hairil, Sarjana Hukum Islam. Selamat datang Pak. Kami sangat berbahagia karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk membagikan ilmunya nanti Pak. Dan Alhamdulillah Bapak tadi sudah tepat waktu datang. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan bismillah bermula kalam. Assalamualaikum mulai bicara. Seiring sembah dengan salam, hati gembira kita berjumpa. Kelapa disebut juga kelambir, anak dara memasak halua. Karena semua sudah hadir, marilah kita mulai acara. Adapun tertib acara pembukaan rapat koordinasi Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Sumatera Utara dengan tema peningkatan etos kerja pengurus dalam menyelesaikan masalah perempuan, remaja dan keluarga adalah sebagai berikut. Pertama, registrasi peserta tadi sudah kita laksanakan. Berikutnya pembukaan. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Keempat, doa. Kelima, laporan ketua panitia. Keenam, kata sambutan ketua KPRK. Dan ketujuh, bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara. Kini saatnya kita masuki acara kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau Tuan pergi ke Jakarta, jangan lupakan kota Medan. Rakor KPRK segera dibuka. Kini saatnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada Ibu Dr. Hajah Halimatus Sa'diyah, MA, dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Halimatus Sa'diyah MA yang telah membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita, yang bisa tentu kita petik. Sampaikanlah bahwasannya yang benar tetap benar dan yang batil akan binasa, ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adik kakak dalam keluarga, rukun-rukun agar berkah. Marilah husuk kita berdoa, semoga doa diijabah Allah. Dimohon kepada Bapak Dr. Haji Abdul Hamid Ritonga untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam majelis kita ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, kesuksesan dan keselamatan kepada kita dan berkahnya untuk berkahnya manfaat pertemuan kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir, tammim lana bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadana idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya mudabbiral amra minas sama'i ilal ard, sallimna mimma nakhaf wa najjina mimma nakhaf wa aminna mimma nakhaf ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum
minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Abdul Hamid Ritonga yang telah berkenan memimpin doa pada acara ini. Semoga semua doa-doa kita diijabah Allah. Kalau Tuan membeli ikan, jangan lupa beli bumbunya. Tiba saatnya Ketua Panitia membuat laporan kepada Ibu Dr. Mujiatun. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kelapangan waktu, kelapangan tenaga dan sebagainya, sehingga kita pada pagi hari ini bisa mengikuti acara Rakerda KPRK MUI Sumatera Utara. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat beserta para keluarganya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua KPRK MUI Sumatera Utara, yaitu Ibu Hajah Dr. Andes Rusmini MA. Dr. Anda, maaf, Dr. Anda, maaf, Dr. Anda Hajah Rusmini MA. Yang sama-sama kita hormati Bapak dari pimpinan Komisi MUI Sumatera Utara, atau yang mewakilinya ya Bapak Dr. Abdul Hamid Ritonga, sekalian sebagai pembaca doa. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, ini istimewa ini, ibu-ibu dari KPRK Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu para tamu undangan dari berbagai organisasi, antara lain yaitu dari Aisyah, dari Muslimah NU, dari Al-Wasliyah, Ibu dari MTPIPI Sumatera Utara, Ketua Induk Bare, ada Bu, kemudian dari Persitri, BKMT, Salimah, dan Al-Ibtidaiyah Sumatera Utara. Ibtihadiyah Sumatera Utara. Ya, maaf kalau saya menyebutkannya kurang berbeda. Kemudian yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekaliannya, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami sebagai panitia menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak berserta ibu-ibu karena telah menyempatkan waktu untuk menghadiri rapat koordinasi
KPRK MUI Sumatera Utara ini. Untuk itu nanti saya mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, tertib, dan hikmat. Selanjutnya, perkenankan saya di sini bahwa selaku Ketua Panitia melaporkan tentang penyelenggaraan rapat koordinasi KPRK Sumatera Utara ini, yaitu sebagai berikut. Rapat KPRK MUI Sumatera Utara dilaksanakan dengan tema peningkatan etos kerja pengurus dalam menyelesaikan masalah bagi perempuan, remaja, dan keluarganya. Adapun tujuan rakor kita ini nanti, pertama yaitu untuk mensinkronkan program dan kegiatan KPRK Sumatera Utara MUI atau wilayah dan KPRK Kabupaten Kota. Kemudian membangun wahana silaturahim pengurus antara KPRK Provinsi dan KPRK Kabupaten Kota. Selanjutnya kita nanti akan membuat kesepakatan bersama dalam rangka pemberdayaan KPRK yang ada di Kabupaten Kota. Selanjutnya bahwa saya sampaikan bahwa dalam rapat koordinasi ini peserta dihadiri kurang lebih 80 orang yang terdiri dari ketua dan sekretaris KPRK MUI dari 28 kabupaten kota yang berjumlah kurang lebih 56 orang. Kemudian dari organisasi keagamaan perempuan Provinsi Sumatera Utara itu yang berada 11 orang, dan dari unsur-unsur pengurus KPRK MUI ini kami berjumlah 11 orang. Dalam penyelenggaraan rakor KPRK MUI Sumatera Utara ini dimaksudkan untuk membangun wahana konsolidaritas dan mengkaji ulang dari berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di KPRK wilayah maupun nanti KPRK di kabupaten-kabupaten. Dengan adanya rakor ini, harapan kami yaitu supaya dapat terwujudnya koordinasi dan sinergitas kita antara program wilayah dan program yang ada di daerah. Dengan adanya ini, sehingga nanti etos kerja pengurus itu dalam menyelesaikan masalah bagi perempuan, remaja, dan keluarga ini nanti bisa teratasi. Di sini saya sebagai ketua atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada MUI Sumatera Utara atas dukungan dan kontribusinya sehingga rakor ini dapat terselenggaranya supaya terselenggara dengan baik. Dan kepada seluruh panitia kami aturkan ucapan terima kasih atas kerjasamanya kita. Walaupun katanya kita ini kadang-kadang ada yang sibuk dan ada juga yang santai-santai. Tapi itu memang udah dinamika kita dalam berorganisasi. Kemudian demikian dapat kami sampaikan. Semoga acara rakor ini
kita nanti bisa berjalan lancar sampai akhir acara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Bila ada kata-kata yang salah maupun kurang berkenan dalam penempatan, kami panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian karena Bapak Ketua sebagai yang akan membuka belum hadir. Cemana Bu? Cemana? Untuk itu kami mohon kepada Ibu Ketua KPRK untuk memberi arahan dan bimbingannya, sekaligus nanti membuka acara ini dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya kita masuk ke acara selanjutnya. Pohon salak di tepi hutan, ambil sebiji untuk berbuka. Ketua KPRK memberi sambutan, senanglah kita mendengarkannya. Dimohon kepada Ibu Ketua KPRK MUI Sumatera Utara, Ibu Dr. Randa Hajah Rusmini MA. Pada Ibu kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Amma ba'du. Bapak yang mewakili Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara, Ibu yang mewakili dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pak narasumber yaitu Bapak Muhammad Khairil yang kami hormati, ya. Beliau ini walaupun sekarang lagi melecet ke atas, ya, tapi dulu pernah menjadi mahasiswa saya, ya. Demikian juga ibu-ibu dari seluruh pimpinan wilayah ormas-ormas Islam di Sumatera Utara, dan yang kami sayangi pengurus atau pimpinan KPRK seluruh kabupaten kota yang kami sayangi. Marilah sebelumnya kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini, ya, kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka koordinasi KPRK, ya. Oleh karena itu kami berdoa mudah-mudahan ibu-ibu terutama yang dari jauh-jauh, ya, diberikan kekuatan, ya, kesehatan, karena saat ini lagi sebenarnya saat yang berbahaya, ya, masih masa COVID, ya, dan kita kalau di mungkin orang luar tahu, ya, kita belum memenuhi protokol kesehatan, ya, karena jarak kita masih berdekatan, ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan selalu sehat walafiat, ya, sampai dari awal sampai akhir. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ketua MUI Sumatera Utara, ya. Kami persilahkan. Kami lanjutkan, dan mudah-mudahan salawat dan salam tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, ya, KPRK adalah merupakan perpanjangan tangan dari MUI Sumatera Utara dalam masalah-masalah kegiatan yang diadakan oleh Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga.
Ya, ya. Oleh karena itu, mungkin di dalam kita membuat program itu selalu kita mempertimbangkan kepentingan daripada perempuan, remaja dan keluarga. Kita tahu saat ini bahwa saat ini Indonesia lagi sedang resesi ekonomi. Ya. Oleh karena itu bagaimana kita berperan dalam hal ini, ya. Kemudian bukan hanya resesi ekonomi, krisis moral terutama, ya. Baik dari meningkatnya angka perceraian, kemudian kenakalan remaja, ya. Nah, ini semua merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, harapan kami di dalam rapat koordinasi ini, kita dapat menyatukan sikap dan langkah yang sama dalam menghadapi hal-hal yang menimpa masyarakat Indonesia. Karena saya yakin sebenarnya kenapa ini terjadi semua, ya, karena kita tidak mengamalkan ajaran agama dengan baik, ya. Agama hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi tidak menjadikan sebuah pengamalan. Oleh karena itu, bagaimana KPRK ini bisa berjalan, ya? Kami mengharapkan dari KPRK Kabupaten Kota bisa kerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing, ya, dalam mengadakan kegiatan atau paling tidak dalam pendanaan. Karena biasanya dari daerah-daerah, ya, ada daerah yang tidak mendapatkan bantuan dari dari Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Ini menjadi masalah, kan gitu, ya. Oleh karena itu perlu kita jalin kerjasama dengan mereka. Demikian juga kerjasama dengan organisasi-organisasi Islam, ya. Seperti tadi yang disampaikan, kalau ini yang diundang hari ini cuma dari pimpinan wilayah, kami harapkan dari kabupaten kota juga mengadakan kegiatan yang sama, karena kita mempunyai akidah yang sama, ya. Nah, ini perlu, terutama mungkin dalam sebentar lagi, mungkin di bulan Desember kita akan mengadakan pilkada serentak. Ini masalah buat kita, ya. Artinya kalau kita tidak peka terhadap masalah ini, ya, jangan-jangan nanti umat Islam yang mayoritas ini akan dipimpin oleh segelintir orang yang tidak mementingkan, tidak memperhatikan kepentingan umat Islam. Ini yang sangat kami harapkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam dalam persoalan ini, ya, atau dalam laporan ini kami tidak akan memberikan mungkin makalah sudah ada, ya, mungkin bisa ibu baca masing-masing. Cuma kami akan memberikan laporan tentang kerja tahun 2020 dan harapan untuk program kerja tahun 2021. Dalam menyusun program itu ada 3 langkah, yaitu 1, tentang peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, yaitu berupa pengajian bulanan bagi ibu-ibu muslimah setiap hari Sabtu ketiga. Kemudian mengadakan ceramah di LP anak dan LP wanita, kunjungan ke daerah minoritas, kemudian mengadakan safari Ramadan khusus untuk perempuan ke kabupaten kota. Ini program dalam 2020. Dari keempat program di atas ternyata, mungkin ada di makalah Bu, ya. Dari keempat program di atas ternyata tidak seluruhnya terrealisasi dengan baik, bukan karena KPRK tidak mau melaksanakan, tetapi karena pandemi COVID-19. Sehingga penyuluhan ke LP perempuan dan anak di Tanjung Kusta hanya terlaksana di bulan Januari saja. Selebihnya LP tidak menerima kunjungan instansi lain termasuk dari KPRK. Program pengajian bulanan tetap dapat dilaksanakan dengan baik kecuali di bulan Ramadan karena COVID-19, sehingga pengajian dilaksanakan secara live streaming. Kegiatan safari Ramadan juga tidak bisa kita laksanakan karena COVID-19.
Program peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama ini akan tetap diteruskan untuk program tahun 2021. Tapi untuk safari Ramadan kita ganti dengan safari dakwah, sehingga kapanpun bisa kita laksanakan, dan kunjungan ke daerah minoritas akan kita tingkatkan ditambah dengan desa binaan di daerah minoritas. 2. Peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan perempuan, remaja dan keluarga. A. Pendidikan dan orientasi kader ulama perempuan program 4 bulan. B. Pembinaan fardu kifayah terhadap jenazah perempuan. C. Workshop peningkatan keterampilan perempuan, remaja dan keluarga. Ketiga program ini dapat terlaksana dengan baik. Pendidikan dan orientasi kader ulama sekarang sedang berlangsung. Insya Allah di bulan November akan berakhir. Ketiga program di atas akan tetap kita programkan pada tahun 2021, ditambah dengan pendidikan pranikah, karena banyaknya pernikahan pernikahan dini, ya, sehingga perlu adanya pendidikan, banyaknya perceraian sehingga perlu adanya pendidikan pranikah. Kemudian penulisan buku dengan judul Bunga Rampai Permasalahan Perempuan, Remaja dan Keluarga. Dan program pendidikan dan orientasi kader ulama perempuan akan ditambah waktunya menjadi 6 bulan, yang semula 4 bulan. Ketiga, dukungan penguatan organisasi KPRK dan organisasi keagamaan perempuan. Pertemuan silaturahmi KPRK MUI Sumatera Utara dengan organisasi keagamaan di Sumut ini sudah kita laksanakan di bulan Januari. Kemudian ada rapat rutin komisi. 3. Rapat koordinasi Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga yang sekarang kita adakan. Inilah mungkin sekedar laporan program kerja tahun 2020 dan rencana program kerja tahun 2021 yang mungkin nanti akan kita bicarakan bersama. Ya, mungkin ada penambahan atau ada usul-usul dari kabupaten kota. Dan inilah mungkin yang bisa menjadi dasar pemikiran dalam mempertimbangkan kepentingan daripada Komisi Perempuan dan Remaja dan Keluarga. Oleh karena itu mungkin dari daerah-daerah yang sudah pernah berkunjung ke KPRK MUI itu dari KPRK Kabupaten Sregeh, ya, mereka akan mengadakan juga pendidikan kader ulama di Sregeh. Oleh itu mudah-mudahan nanti yang lainnya akan menyusul program-program selanjutnya. Saya rasa hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Komisi KPRK Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dr. Anda Hajah Rusmini. Hadirin sekalian, tibalah saatnya Ketua Umum akan memberikan bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara. Manis rasanya si buah rambutan, kalau dimakan enak sekali. Ketua Umum memberi sambutan. Mari kita dengarkan dalam bersama saat ini. Terima kasih, dipersilakan kepada Bapak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pimpinan KPRK yang hadir, para undangan, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian. Syukur alhamdulillah bahwa pada pagi menjelang siang hari ini Komisi Perempuan mendapat gelar kegiatan
karena secara silih berganti menjelang akhir tahun ini ruangan ini terus digunakan dalam kegiatan-kegiatan 12 komisi. Hampir seluruh komisi sudah melaksanakan kegiatannya. Mungkin hanya sedikit-sedikit lagi atau tambahan-tambahan penyempurnaan kegiatan dan sebagainya yang dilaksanakan selanjutnya. Yang pokok-pokok dari acara komisi-komisi dari yang 12 komisi sudah disampaikan, sudah dibahas dan sudah didiskusikan di tempat ini. Hari ini Komisi Perempuan melaksanakan kegiatan ke depan yang mungkin masa-masa yang akan datang tidak lama lagi periode kepengurusan ini akan berakhir. Jadi kepengurusan kita di Majelis Ulama ini tidak berapa lama lagi akan berakhir. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan ya. Jadi menjelang akhir periode ini, kalau masih ada kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan, supaya dilaksanakan, supaya tidak sampai tertinggal. Artinya tidak dapat dilaksanakan dalam periode ini. Karenanya seluruh komisi dari 12 komisi, kalau masih ada program-program kegiatan yang masih perlu dilaksanakan, maka dalam kesempatan 3 bulan lebih ini lagi dapat diatur waktunya untuk dilaksanakan. Seluruh komisi yang 12 ini mengantarkan kepengurusan yang akan datang untuk memulai tugas-tugasnya dengan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan kondisi ke depan. Jadi karena itu jangan sampai kita menyesal tidak sempat melaksanakan kegiatan pada periode kita ini. Jadi mari kita isi periode ini sesuai dengan amanah 5 tahunan. Kita mempunyai waktu 5 tahun, maka setelah 5 tahun akan berganti. Akan diadakan pemilihan lagi, akan diadakan musda sesudah Munas di Jakarta. Tapi karena masalah pandemik dan lain-lain sebagainya ini, Munas di Jakarta pun belum dapat dipastikan kapan pelaksanaannya. Cuma sudah direncanakan ya pada bulan-bulan depan. Tapi kalau pandemik ini belum dapat diakhiri, maka ini akan dilihat situasinya, apakah hadir secara fisik langsung dari daerah ataukah secara secara online atau tidak langsung, yang seperti biasa-biasa diadakan sekarang ini. Namun demikian, saya ingin menyampaikan bahwa dalam penghujung akhir daripada periode kita ini, marilah kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik ke masa, untuk mengantar ke masa yang akan datang. Mungkin dalam kegiatan-kegiatan hubungan antar organisasi, antar provinsi, ya, antar jiran tetangga, antar luar negeri, ini semua kita lihat waktunya yang akan datang ini, kemungkinan kita dapat melaksanakan kegiatan ini secara keseluruhan. Ya, mungkin ada kunjungan ke luar negeri lagi dilaksanakan oleh Komisi Luar Negeri, melaksanakan kegiatannya atau menutup kegiatannya dalam periode ini, mungkin akan diadakan masa-masa waktu yang akan datang ini. Ya, kita
lagi, tugas sudah kita laksanakan, amanah sudah berjalan. Kita mengharapkan kelanjutan ke depan pengurus dari Majelis Ulama ini lebih meningkat daripada yang sekarang. Diharapkan kegiatan-kegiatan ke depan lebih banyak lagi. Mungkin saja situasi keamanan pandemik dan lain sebagainya pun ke depan sudah mereda sehingga tidak terganggu, ya. Ini kita merasakan hampir separuh dari kegiatan kita, baik juga Komisi Perempuan, walaupun dalam keadaan apapun, selama memungkinkan kegiatan itu kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan Komisi Perempuan kegiatannya dari 12 komisi ini, ya diantaranya yang banyak kegiatan itu Komisi Perempuan. Selain dari Komisi Fatwa, itu yang rutin, itu memang terprogram setiap sebulan sekali tetap mengadakan pertemuan, tetap mengadakan sidang. Nah, selain daripada komisi barulah komisi-komisi lainnya, ada komisi pemuda, ada komisi ukhuwah, ada komisi luar negeri. Komisi luar negeri juga terkendala. Beberapa waktu yang lalu sudah merencanakan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Maka acara itu belum dapat dilaksanakan. Ya, mungkin dalam waktu yang akan datang ini, beberapa waktu ke depan, di luar negeri pun mungkin sudah bisa melaksanakan kegiatan dan akan diatur. Dan lain-lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan pada penghujung akhir daripada periode ini dapat terlaksana. Jadi saya mengharapkan dalam waktu 3 bulan lebih yang akan datang ini supaya semuanya dapat terlaksana, menyongsong Munas yang akan datang di Jakarta dan Munas di pusat, Musda di daerah. Jadi Munas pemilihan ketua pusat, atau pengurus kita harapkan acara kegiatan ini semakin gencar kita laksanakan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai pengurus 5 tahunan ini. Nanti akan dilanjutkan oleh pengurus baru 5 tahunan berikutnya dan seterusnya. Jadi karena itu, ya, bagi yang sudah menjadi pengurus sekarang, ya, siap-siap kita nanti mengantarkan kepengurusan ini sampai akhir periode ini. Dan bagi yang baru yang akan datang nanti, kepengurusan baru, siap pula untuk melaksanakan, sehingga langsung terputus di tengah jalan.
nanti akan dilaksanakan dalam 3 bulan terakhir ini, ya, supaya dapat tahun lalu, periode-periode yang lalu selalu kendala program tidak dapat dilaksanakan karena jadi karena itu ya tinggal melaksanakan kegiatannya saja. Dalam hal ini semua 12 komisi secara bergantian mengadakan kegiatannya di ruangan ini. Karenanya ruangan ini hampir setiap hari ada kegiatan-kegiatan. Maka kami mengharapkan kepada Komisi Perempuan supaya menyusun berbagai kegiatannya mengakhiri periode ini, supaya periode yang akan datang nanti dilanjutkan oleh pengurus yang akan datang. Kepada yang belum siap-siap untuk itu kalau dipilih 5 kali pun boleh, ya. Nah, kalau macam di pusat sudah 3 kali dipilih, ya terus andainya musda pada bulan Desember yang akan datang ini masih memilih Kiai Ma'ruf Amin, berarti periode keempat, ya bisa saja dilaksanakan asal dipilih, asal pemilihan. Nah, jadi bukan berkelanjutan karena keinginan, tapi berlanjut karena dipilih. Jadi kalau dipilih boleh aja 5 kali pun boleh, ya. Habis periodenya adakan musyawarah, pilih lagi, terpilih lagi, dia suara yang terbanyak, ya itu hak dia. Dan dipilih kembali, ya terbatas kepada sekali, 2 kali, 3 kali atau sebagainya. Tapi tergantung kepada pemilihan. Karena setiap 5 tahunan diadakan musyawarah pemilihan. Hasil pemilihan itulah yang menjadi kepengurusan pada ada keinginan untuk menjadi pengurus periode yang akan datang ini, ya berusahalah, berkegiatanlah pada masa-masa sekarang ini menjelang akhir ini. Jadi dalam hal ini di kepengurusan Majelis Ulama tidak ada perebutan jabatan, semuanya terbuka, secara terbuka. Silakan dipilih lagi, alhamdulillah laksanakan. Tidak dipilih lagi, alhamdulillah, ya kita istirahat mengabdi sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota Majelis Ulama. Pengurus Majelis Ulama lagi tidak pernah nampak lagi hadir. Nah, itu tidak bagus. Ya, saya kira walaupun kita umpamanya habis periode ini, saya tidak jadi pengurus lagi, umpamanya terpilih ketua yang baru, ya sebagai pengurus Majelis Ulama, sebagai anggota Majelis Ulama, kita tetap hadir dalam muzakarah, kita hadir dalam rapat-rapat pertemuan, kalau diundang kita hadir, ya tetap kita menyumbangkan, ya sumbangsih kita untuk kepentingan umat 5 tahunan ini. Khusus kepada Komisi Perempuan yang sudah mengabdi 5 tahunan dan termasuk komisi yang punya kegiatan yang cukup bagus selain daripada komisi fatwa, maka
Maka saya mengucapkan terima kasih. Kegiatan-kegiatan itu dapat dilanjutkan kepada masa-masa yang akan datang. Dalam kesempatan hari ini, pertemuan yang dilaksanakan hari ini dapat dilaksanakan untuk seterusnya. Setelah acara pembukaan ini, semua kegiatan acara dapat diteruskan. Sekian atas kehadiran kita semua dan partisipasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Karena belum dibuka tadi rupanya, maka mari sama-sama kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Secara resmi sudah dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua MUI Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Asa MA, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kita sekaligus telah membuka acara. Dengan dibukanya rakor KPRK MUI Sumatera Utara, maka acara pembukaan ini telah selesai. Kita break 10 menit. Selanjutnya akan saya serahkan kepada panitia. Berdebur ombak berdebur sampai ke tepi pantai. Bersyukur, kita bersyukur, acara pembukaan telah selesai. Demikianlah acara pembukaan rakor KPRK MUI Sumatera Utara tahun 2020 telah kita lalui. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.